Jadi dalam 17 bulan usia Harbolkum, naik kelasnya sudah berkali-kali barangkali, dan salah satu stakeholder paling penting dalam bagaimana UMKM itu bisa terus berkembang dalam sejarah Harbolkum sudah tercatat bahwa salah satu yang paling penting adalah peran dari Bank Indonesia. Dan pagi ini kami bahagia sekali sudah kedatangan Ibu Laras dari perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Selamat pagi Ibu Laras. Selamat pagi Mas. Ya. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk berbelanja. Siap. Apalagi tanggal 1 jadi harus Tanggal 1, semangat belanja. Ya. Iya. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang sama seperti teman dari Bea Cukai tadi, Bu. Mungkin dari gimana sih peran BI itu? Apa sih yang BI coba tawarkan atau coba bantu kepada para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan usahanya seperti apa sih, Bu? Iya, terima kasih Mas. Jadi memang tadi sebagaimana kita dengarkan ya di podcast sesi 1, sesi 2, kemudian juga di opening Ibu Nirmala, bagaimana UMKM ini memberikan peran yang sangat besar. Yang pertama dalam kontribusinya terhadap PDB, kemudian juga penyerapan tenaga kerja, dan juga bagaimana UMKM ini bisa menjadi penopang pada saat krisis. Jadi istilahnya kuat tuh di derai, badai, angin topan gitu, tetap bisa bertahan ini UMKM. Nah, dari sini Bank Indonesia berusaha untuk mendorong bagaimana UMKM ini dapat berdaya saing dan dapat mendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri nih, kita juga dari beberapa hasil diskusi dengan UMKM, juga dengan pelaku usaha, memang banyak kendala yang dialami oleh UMKM. Mulai dari pengadaan bahan baku, kemudian nanti di proses produksinya, kemudian juga ketika bahkan akan masuk ke akses pasar, itu mereka juga mengalami kendala-kendala yang bisa menyurutkan semangat mereka untuk tetap menjadi pelaku usaha UMKM. Termasuk nanti dalam hal pembiayaan dan permodalannya, Mas. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong Bank Indonesia bagaimana sih ini supaya bisa kita tetap mendorong UMKM ini untuk dapat berdaya saing. Mungkin itu, Mas. Yang di awam kan kayak saya tahunya Bank Indonesia itu hubungannya sama inflasi, nilai tukar gitu ya, yang seperti itu. Sebetulnya kalau ditarik itu sebetulnya ada hubungannya juga dengan UMKM berarti. Ada, Mas. Gimana tuh? Jadi tadi bagaimana memang UMKM ini salah satu pendorong atau pendukung pertumbuhan ekonomi, juga bagaimana kita lihat kemarin di masa pandemi, ini bagaimana sih supaya ekonomi tetap pulih gitu ya, supaya kita nggak krisis gitu. Nah, UMKM ini memang menjadi salah satu faktor penentunya. Tadi makanya kita mendorong ada 3 hal, Mas, yang menjadi kunci. Iya, menjadi kunci, yaitu adalah peningkatan kapasitas, korporatisasi, dan juga pembiayaan. Ini adalah 3 kunci kata utama bagaimana Bank Indonesia mendorong untuk UMKM ini dapat berdaya saing. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa salah satunya mengapa tadi UMKM berkaitan. Nah, kita ada namanya skala prioritas, Mas. Skala prioritas UMKM di sektor mana sih yang perlu kita dorong. Nah, ini salah satunya, Mas, termasuk ketika berkaitan dengan tugas utama Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Jadi UMKM itu ada yang di sektor peternakan, perikanan, bahkan perkebunan, dan juga memang banyak yang sekarang pasti orang butuh ketika di luar bahan pangan adalah di kategori food. Nah, inilah ternyata semua orang mau buka usaha nasi jamblang aja pasti mulai dari berasnya, dari cabenya, dari bawang merahnya, Mas. Nah, kemudian juga misalnya produk seperti ini akan masuk juga tuh ketika dia masuk ke rasa. Nah, jadi semua sektor prioritas ini juga ternyata saling berkaitan, Mas, dan mendukung atau memang menjadi bagian dari tugas utama Bank Indonesia. Itu 3 kunci tadi, mungkin saya ulang, semoga nggak salah nih Bu. Korporatisasi, kemudian kapasitas dan pembiayaan gitu ya.
Nah, mungkin bisa buat kasih harapan ke teman-teman UMKM soal isu-isu strategisnya UMKM nih. Eh, apakah mereka setelah pandemi berakhir ini tetap punya potensi, peluang, tantangan, dan seterusnya seperti apa nih, Bu? Mungkin Iya, bisa tentu dijelaskan ke Mbak. saja ya. Iya. Tadi saya sampaikan UMKM ini luar biasa. Hmm, Memang kuat sekali, Mas. hmm, Nah, disinilah kenapa Bank Indonesia mendorong dari sisi korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Misalnya nih, dari sisi kapasitas. Jadi, bagaimana sih UMKM tadi ketika menemukan kendala bahan baku, kemudian berkesinambungan aja itu kendala, Mas. Karena kadang UMKM itu bisa bertahan 1 sampai 2 bulan, bulan ketiga karena tidak kuat di permodalan dan proses produksi atau pengadaan bahan baku, mereka berhenti usahanya. Nah, salah satu cara upaya Bank Indonesia di peningkatan kapasitas adalah bagaimana sih proses produksi yang bisa dengan biaya kecil, tapi dia bisa meningkatkan omset yang besar. Nah, salah satu kapasitas yang juga Bank Indonesia dorong itu adalah dari sisi onboarding UMKM. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kita bertahan. Nah, sebenarnya kita belajar dari kondisi pandemi kemarin, bagaimana UMKM tidak bisa berjualan langsung, ini bisa berjualan secara online. Caranya banyak gitu, mulai dari masuk ke marketplace, kemudian di medsosnya mereka aktif, jadi bisa lewat WA bisnis, lewat IG, lewat Facebook. Sebenarnya masih bisa berjualan jadi ternyata. berkah dalam keterbatasan, Bu. Iya, dan Karena memang pandemi terpaksa harus berjual, maka malah berikutnya dia bisa memperluas pasarnya berikutnya bisa lagi. memperluas pasar yang biasanya offline, kita bisa jalan dua nih, offline dan online. Contohnya hari ini buat UMKM yang mau berjualan secara offline ada di Ada mall mall UMKM. UMKM. Kalau yang masih tetap punya warung di online ada di harbolkum.id. Nah, Harbolkum.id. iya. Nah, jadi kalau yang hari ini nggak bisa ke mall UMKM langsung, masih tetap bisa belanja, Mas. Jangan khawatir. Dan itu juga perlu dua arah dari sisi customer, konsumen. Bagaimana sih cara berbelanja UMKM? Oh, ternyata ada mall UMKM, ada yang digital gitu ya. Kemudian dari sisi pelaku usahanya juga. Berarti mereka harus ditingkatkan kapasitasnya bagaimana mereka bisa berjualan secara digital. Nah, termasuk Bank Indonesia mensupport nih sistem pembayaran yang non tunai. Ya, bisa menggunakan KRIS. Nah, itu juga salah satu peran Bank Indonesia dalam mendukung onboarding UMKM itu di kapasitas. Nah, kemudian ketika masuk ke pilar yang berikutnya ada korporatisasi. Nah, itu bagaimana UMKM ini bisa masuk ke dalam aspek-aspek legalitas usahanya. Contoh, kalau yang sering kita bahas bersama di Harbolkum biasanya untuk yang pertama kali itu ada NIB. NIB. Ya, kemudian juga ketika akan sudah berproduksi, dia akan mulai diedarkan pasti akan ada PIRT. Kemudian setelah itu masuk ke halal. Nah, itu juga salah satu yang Bank Indonesia support, Mas. Jadi bagaimana UMKM ini juga secara korporatisasi dia bisa berdaya saing. Jadi kapasitas meningkat, daya saingnya juga bisa meningkat. Gitu. Sebetulnya di era sekarang hanya faktor motivasi internalnya aja ya. Sebenarnya kalau bisa punya gambaran mau ada keinginan kuat untuk usaha, jalannya sudah terbuka lebar sekali. Banyak banget yang support UMKM sebenarnya. Apalagi generasi dominannya sekarang, generasi milenial ini kan teman-teman yang memang doyan belanja gitu ya. Iya, sambil rebahan lagi. Sambil rebahan. Nah, kalau orang tua gusar anaknya main handphone terus sebetulnya, ada screen time yang lebih dari 5 jam satu hari, buat UMKM itu malah jadi peluang ya, Bu ya? Peluang. Jangan-jangan dia mainan HP itu buat reseller ternyata. Iya, buat reseller. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, juga kalau saya lihat ya peserta hari ini juga banyak dari generasi muda yang juga tergabung dalam GNB. Tadi saya lihat beberapa yang peserta. Itu juga sebenarnya merupakan peluang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana anak muda itu nggak usah khawatir ya mikirin usaha yang menyita waktu banyak mereka gitu. Sebenarnya mereka sendiri tuh pengennya satu dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi mungkin sambil menuntut ilmu, sambil jualan, sambil udah punya peluang usaha. Nah, sebenarnya sekarang banyak banget cara tadi mulai dari kapasitas, korporatisasi sampai akhirnya pada pembiayaan, Mas. Kalau gitu. dulu mau usaha mikirin tempat,
supaya omsetnya bagus, tempatnya harus bagus gitu. Kalau Iya, sekarang nggak selalu seperti itu ya. iya, Jadi bagaimana kalau screen time-nya generasi zaman sekarang itu tinggi, produk kita bisa tiba-tiba nongol di layar HP-nya mereka, maka itu iya. jadi peluang besar gitu Iya, ya. bahkan dulu ya ketika UMKM tuh mikir tadi contoh ya Mas, Heeh, mau mikirin tempat usaha gitu, heeh, menggunakan analisa yang belibet sampai kan, iya, wah uangnya nggak cukup, uangnya akhirnya nggak cukup. lemes duluan nih Mas mau buka usaha nggak Takut jadi. habis buat sewa gitu. Iya, nah sekarang itu ternyata tadi dengan sistem penjualan yang secara digital, itu bahkan tidak punya toko, Mm-mm, tapi mereka tetap bisa jualan, mm. termasuk sampai makan. Itu ada yang emang ya cuman dapur aja, melayaninya hanya jualan online. Nah, itu juga juga istilahnya tantangan di zaman sekarang ya, bahwa eh, hambatan apa sih yang nggak bisa kayak Iya, gitu kan. iya, Jadi nggak, yang penting niatnya dulu, iya, niat. yang Kemudian penting niatnya. kalau saya lihat banyak sekali di jajaran kementerian, Mm. lembaga, kemudian stakeholder terkait, itu saya melihat banyak yang konsen kita sama untuk mendukung dan mendorong UMKM ini supaya berdaya saing. Ya termasuk hal Bolkom ini ya Bu ya. Termasuk Setiap bulannya kita ngomongin UMKM, iya, setiap ngingetin gitu, ngingetin ngingetin. Jadi paling enggak tuh minimal 1 bulan sekali UMKM UMKM. gajian. Iya. Kayak kami kantor pajak ngomongin SPT tahunan aja setahun sekali. Iya ya, Tapi ngomongin UMKM tiap bulan. tiap bulan. BI juga begitu mungkin ya. BI juga begitu, Eventnya kita banyak buat support. Iya. UMKM. Iya. Ada yang eventnya itu bertahap Mas, ada yang rutin ini bulanan. Harbolkum nih Bank Indonesia support nih, jadi kita tetap belanja UMKM di setiap awal bulan. Kemudian ada juga yang sifatnya nanti event tahunan, kita tetap akan mendorong UMKM. Barangkali bisa cerita Ibu, sepanjang tahun kemarin gitu udah berapa banyak binaan yang kisah-kisah sukses lah dari UMKM yang jadi binaannya Bank Indonesia gitu. Iya, jadi Yang menginspirasi mungkin bisa. iya. Jadi kalau di Bank Indonesia sendiri sebenarnya memang ada klasifikasi untuk UMKM ya, karena tadi kendalanya akan berbeda, kemudian peningkatan kapasitasnya berbeda, sampai nanti ketika akhirnya masuk ke akses pemodalan dan akses pasar. Jadi memang ada yang potensial, kemudian nanti ada yang sudah sukses, kemudian ada yang masuk ke level onboarding atau digital. Nah, yang terakhir adalah yang masuk ke ekspor. Alhamdulillah ya, yang menjadi mitra binaan Bank Indonesia bertahan untuk bahkan naik kelas tadi istilahnya ya. Jadi mereka juga bangkit, meningkat gitu. Nah, termasuk ketika berkaitan dengan tugas Bank Indonesia menjaga stabilan nilai rupiah nih, salah satunya juga dengan ekspor. Kita tetap harus mendorong UMKM yang memang sudah potensial ekspor. Dan kalau memang kita lihat UMKM ekspor ini di akhir tahun 2022 memang mulai menggeliat lagi, Mas. Iya. Dan kalau kita ikutin event secara pameran yang nasional dan internasional ini mungkin minggu depan kalau nggak salah. Jadi yang level domestik di Jakarta ada Inakraf, kemudian minggu berikutnya ada Efek. Nah, itu juga Bank Indonesia mendorong untuk UMKM untuk perluasan akses pasar, salah satunya selain dengan yang rutin bulanan juga ke pameran-pameran seperti itu, Mas. Kalau ngomongin UMKM berarti jumlahnya nggak ada turunnya, mungkin naik terus ya Bu ya? Naik Mas, karena kalau udah yang level atas kita dampingin lagi yang ada lagi. Dan harapannya tadi bisa naik kelas gitu. Dan justru semakin ramai pasarnya, kualitas produknya juga pasti akan semakin baik juga. Iya, semakin baik. Jadi mereka contoh kalau di pameran dulu misalnya UMKM Mitra Binaan baru 1, kita mengikutsertakan 1. Tapi begitu UMKM-nya ada beberapa kategori dan potensial ada 3, kita ikutkan 3. Nah, dengan perluasan akses pasar dengan ikut pameran itu juga membuka wawasan UMKM yang lainnya gitu, bahwa oh kita punya kesempatan yang lebih luas lagi gitu. Nah, sehingga memang harapannya akan tumbuh lagi juga Mas, yang melihat yang lain sukses, yang lain mungkin perekonomiannya meningkat. Nah, itu akhirnya semangat juga untuk mulai usaha atau menjalankan UMKM-nya. Bu Laras, makasih banyak. Ini nggak kerasa, meskipun saya yakin pasti akan ada Harbolkum lagi dan pasti BI pasti berperan penting lagi. Mungkin silakan kalau ada closing statement Bu buat teman-teman UMKM seperti apa? Buat UMKM maju terus Maju terus berkarya,
untuk kesejahteraan. Ada banyak jalan buat berkembang ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Ibu Laras terima kasih banyak sekali Iya. lagi. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. dalam pekerjaan. Ya. Pasti akan ada kesempatan kita bisa kolaborasi lagi gitu ya Bu ya. Iya. Kawan pajak, satu lagi segmen podcast sudah kita selesaikan. Kalau tadi bicara ekspor, maka kali ini bicara UMKM agak lebih sedikit makro, tapi sama intinya. Kawan-kawan pelaku usaha UMKM selalu punya peluang untuk terus bertumbuh gitu ya, terus bertumbuh. Kalau ada tantangan, yang penting faktor internalnya dikuatkan dulu, insya Allah tantangannya pasti akan ada jalan seperti itu.